station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Jumpa kembali Bluffers di Cinema on Black, Time Out Cinema. Tilik menilik obrolan untuk sinema. Jangan lupa tayangannya tayang serentak di 4 platform, aplikasi Android Blabla Radio, website hallobluffers.id, Blabla Radio Space Instagram Live, dan Bala-Bala Studio Bandung YouTube channel. Kali ini kita akan memberikan informasi mengenai film yang sudah lama disimpan karena terkendala pandemi, yaitu produksi Starvision, Asyap Man. Siap sapa kita nanti di hari Kamis ya. Ada apa sebetulnya proses dari film Asyap Man itu? Dan nanti kita akan ngobrol secara santai saja, ya, karena belum tayang. 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi ya. Lusa, tepatnya lusa. Tanggal 10 Februari. Dan Bluffers, nanti ada informasi mengenai film horor, film Makmum Kedua. Makmum Kedua. Ya, film horor yang fenomenal di masa pandemi ini. Karena itu sudah ditayangkan sejak Desember ya. Desember tahun lalu. Ya. Tapi kita akan ngobrol dulu tentang Asyap Man. Siap, Kang Nus? Siap, sapa kita disapa siap. Bukan Sobo Jarwo. Baik, Bluffers. Kita kemarin sudah liburan piknik ke Garut. Dan tidak menyapa-nyapa di Cinema on Black. Baik Kang Osin, ini Asyap Man ini sudah lama sekali disimpan. Betul. Karena terkendala pandemi. Prosesnya juga sangat perjuangannya penuh lika-liku ya. Penuh liku. Dan ini juga persiapan juga sebelum mereka menikah ya. Ya. Atta Halilintar dengan Aurel ya. Jadi mereka bikin ini sebelum pandemi, tiba-tiba muncul pandemi. Di bulan Maret tahun 2020 ya. Tapi setelah agak longgar, dalam arti longgar itu PPKM-nya atau pada waktu itu PSBB ya. Iya, PSBB. PSBB-nya menjadi 50% boleh terbuka dan lain sebagainya. Dan itu gelombang pertama. Betul. Gelombang pertama COVID, gelombang kedua PPKM tutup lagi ya. Betul. Dan memang bioskop juga kan tutup buka iya. ya. Tutup buka. Kalau online buka terus ya. Buka terus kan online. Ya. Dan justru tapi memang kalau di online kan itu ada yang disimpan Kang Agus. Ya artinya para produser itu memang ada yang sebagian ke online, ada sebagian ke bioskop. Yeah. Dan Asyap Man ini menunggu untuk ke bioskop. Iya. Dan baru tahun ini ya 2022. Betul. Untuk ditayang serentak di seluruh Indonesia. Betul. Nah, ini merupakan perdana
sutradara ya. Iya, Atta Halilintar. Oh, Atta Halilintar. Gimana Kang Osin? Ya ini karya perdana Kang Gus. Saya belum melihat secara ya belum melihat secara utuh barangkali, tapi lihat trailernya aja. Kayaknya ini bakal menarik. Apalagi ini diproduksi oleh sebuah PH atau perusahaan film yang Blah blah radio space. Tadi ada Asante ya, babu apa babu? Saya kamu ibu kamu. jangan kan jadi Jangan ibu, jadi mertua juga ogah. Jadi mertua juga ogah. Itu sebelum mereka menikah ya. Sekarang sudah kejadian jadi mertua. Jadi mertua. Dan ini banyak di ini ya Kang Gus ya, banyak dibintangi oleh pemain-pemain yang cukup ternama gitu. Betul, banyak bintang film bioskop yang bermunculan di juga. sini dan dimainkan. Karena kebiasaannya Star Vision seperti itu ya. Iya betul. Dan itu bertabur bintang. Ini ada Ashanty kan ya. Termasuk kalau kita lihat Itu siapa ya? Atta. Siap men itu Atta. Ya. Memang tokoh utamanya juga Atta ya. Iya betul. Memerankan tokoh Jul ya, Zulkarnain ya di sini. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat perjuangan mereka dari tahun 2000 itu terkendala, tahun 2020 terkenal dengan pandemi, terus mereka istirahat. Nah itu untuk membangkitkan kembali semangat itu perjuangannya cukup seru ya. Satu, perjuangan cukup seru, dan yang kedua memang tidak putus-putus harapan ya. Karena kan biasanya gini Kang Agus, biasanya kalau seseorang punya mimpi kemudian terkendala, itu biasanya ada dua kemungkinan. Satu, moodnya terputus, tidak ada mood lagi untuk melanjutkan. Tapi kemungkinan yang lain juga adalah semakin memotivasi itu. Nah, yang terlihat dari Atta ini ada motivasi Atta untuk mewujudkan filmnya tentang superhero itu. Iya, dengan dukungan para kru yang lain. Betul. Karena menurut cerita di balik layar itu, setelah gelombang pertama itu dibuka kembali, maka mereka syuting kembali. Betul. Karena memang betul, ini kan sempat terhenti ya, bukan terhenti secara peredaran, tapi terhenti juga secara syuting gitu. Iya, betul. Dan menariknya itu adalah Atanya yang bersikukuh untuk menyelesaikan film ini. Iya. Meskipun ada pandemi dan lain sebagainya, termasuk menikah ya. Iya, betul. Menikah sampai sekarang dapat momongan. Iya. Lahirlah Asiap Men. Barangkali juga ini ya seperti yang tadi dikatakan, ini obsesi. Iya. Obsesi untuk melahirkan sebuah film. Dan ya mudah-mudahan saja kalau kita melihat jejaknya ya, jejak Atta itu kan sebagai YouTuber juga sangat sukses. Iya. Ya barangkali juga ini bisa sukses juga barangkali ya gitu kalau melihat nama-nama pendukungnya ya. Nama-nama pemainnya, nama sutradaranya juga kan, termasuk juga PH-nya yang produksi film ini. Iya. Hanya mungkin kita harus nanti lihat juga di bioskop ya. Betul. Sampai sejauh mana animo masyarakat. Mudah-mudahan para subscribe-nya Atta bisa menonton. Ini kan tayang serentak di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Bandung saja, bukan hanya di Jawa Barat saja. Tanggal 10 Februari hari Kamis. Ya, hari Kamis. Dan mudah-mudahan saja Kang Agus ya, ini kan soal PPKM juga ya. Itu ya, di Jakarta dan Bandung hari ini itu sudah PPKM 3. Tapi bioskop masih tetap ya, mudah-mudahan masih buka. Masih tetap buka sampai 50%. Dari 70% sekarang dikurangi lagi ya. Jadi 50%. Tapi masih tetap buka. Ya. Siap men.
Bluffers, kalau misalnya nanti ini jumpa pers pada waktu minggu lalu ya. Mereka mengadakan jumpa pers Jumpa Parwes nih ya. Ya itu ada Pak Parwesnya, ada Atta juga. Kalau ingin menonton tanggal 10 Tanggal 10 Februari, lusa atau hari Kamis, serentak di seluruh Indonesia dan juga di bioskop di Kota Bandung. Di Kota Bandung, betul. Di mana para pengamat di Forum Film Bandung juga akan nobar di bioskop dan sekaligus juga akan membuat acara. Iya. Aduh, maaf, buffer. Batuk pagi. Batuk. Baik, bluffers, karena di Bandung ini suhunya sudah dingin, sudah menusuk. Maaf, tulang. Ya sudah cukup dingin di Kota Bandung dan kondisi ekstrim ini, cuaca ini banyak penduduk atau masyarakat yang terkena batuk flu. Iya, betul. Ya. Salah satunya saya sudah 2 minggu. Saya pernah, saya kena hari Minggu kemarin, dari Jumat Sabtu Minggu. Sehingga nggak bisa keluar rumah, Kang Agus. Iya. Saya juga kena radang tenggorokan, batuk juga. Betul. Nah, Asiapmen juga tidak bisa membantu. Iya. Meskipun dia bilang Asiapmen tidak bisa membantu. Dengan terkendala pandemi saja, Asiapmen sudah tidak bisa jalan. Bahkan betul. Seluruh pahlawan hero di mana di seluruh dunia pun pandemi itu sudah tidak bisa dilawan. Betul. Spiderman juga kan kemarin kan begitu, menunggu bioskop buka itu. Iya, menunggu pandemi ini bisa menurun dulu. Baik, bluffers, kita rehat dulu sebentar karena Asiapmen sudah siap-siap ya. Kita nggak usah gini, Kang Agus, kita nggak usah terlalu banyak membahas Asiapmen karena kalau kita membahas takut nanti membocorkan juga sih. Iya. takut dibocorkan. Ya, hati-hati ini. Kita hati-hati makanya kita paling yang kita ulas tuh krunya. Nanti lah setelah ini ya, bluffers kita akan ngobrol siapa ininya. Dan nggak usah kita ceritanya gimana, kemudian sinopsisnya bagaimana, nggak usah lah. Pokoknya ceritanya mah gini, Asiapmen aja lah. Nanti pokoknya bisa menonton lah. Iya. Bisa menonton tanggal 10 Februari. Siapkan Asiapmen dan siapkan Asiap nonton. Siap sapa kita. Siap sapa kita. Baik, listen and enjoy, bluffers. Bluffers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Bluffers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Baik, bluffers, jangan lupa tayangan ini serentak live. Tayangan ini live serentak di bioskop. Jadi ingin buru-buru serentak live. Dasar baik. Jangan lupa buka di aplikasi Android Blabla Radio, website hallobluffers.id, bala Radio Space Instagram Live, dan Bala Studio Bandung YouTube channel. Nah, selain Atta menjadi sutradara juga ada pendukung yang ini. Padrina Diak ini sangat membantu terhadap kondisi-kondisi di perkampungan. Betul. Karena katanya kesulitan, tapi itu bisa diatasi dengan kelompok-kelompok lain. Kalau ingin maju jangan sendiri. Iya. Kalau ingin maju bareng-bareng. Bukan cuma di perkampungan, kan di pasar juga ya, pasar ya kan.
kan di sungai di kan, sungai itu ya, ceritanya kan memang di sebuah perkampungan di sebuah perkampungan, ada juga pasar, ada sungai gitu. Ya. Makanya ketika ada pasar yang kebakaran juga itu kamera sangat bermain juga gitu. Iya, sangat bermain. Kalau di film tuh ada pasar kebakaran, kamera sangat mau. Kita akan berlanjut pada informasi mengenai film horor, yaitu Makmum 2. Makmum 2. Makmum 2. Jadi Makmum 2 ini Kang Wasid, Ya. 2 minggu lalu ya, atau minggu-minggu kemarin juga masih heboh ya. Masih heboh Kang Agus. Apanya yang menjadi heboh tuh? Yang jadi heboh itu ya filmnya itu menjadi mungkin daya tarik bagi penonton, mungkin dari segi karena di pandemi ini para penonton itu haus hiburan, Ya. bukan hanya di rumah nonton di OTT misalnya, tapi juga dengan ke bioskop. Dan di bioskop pun itu rata-rata memang rata-rata kebanyakan lah umumnya yaitu film-film horor yang yang diputar. Dan Makmum salah satu yang lebih bukan salah satu, tapi lebih menjadi menjadi perhatian penonton gitu. Makmum ini barangkali ini faktornya Kang Agus mungkin dari mukmin yang pertama. Iya. Mukmin yang pertama, bukan mukmin, makmum. Makmum. Makmum kok mukmin? jadi mukmin ya? Kok jadi mukmin ya? Makmum yang pertama. Nah, Makmum yang pertama itu sekitar 500-an ya penonton. Iya, 500. Tapi justru di Makmum kedua ini ada yang bilang katanya ada 1 juta, kemudian 1.500.000, bahkan di web Film Indonesia. di film Indonesia di .or.id itu 1.600.000-an ya. Iya. Nah, ini menjadi sebuah catatan mungkin bagi Muri, kenapa Muri memberikan penghargaan. Ya, betul. Memberikan penghargaan bagi film horor ini, ya. film horor yang penontonnya sangat banyak, sangat fantastis di musim pandemi. Iya, betul. Kalau memang keragaman jumlah penonton betul ada Kang Ocit. Ya. Jadi terus di obrolan warung kopi, obrolan diskusi dan sebagainya, ini menjadi bahan obrolan bahwa ada yang 1.500, Ya. Sejuta. ada yang 1.500.000. Ya. Kalau kita melihat di webnya filmindonesia.or.id yang tadi Kang Ocit bilang ada 1.600 sekian. 1.600.000 sekian. Sejuta, aduh, 1.000 aja ini Ya, kumaha bukan itu. sejuta, bukan 1.600. 1.600.000 Iya. sekian. Sekian. Dan yang diberikan oleh Muri itu ketika film ini ditonton oleh 1 juta Kang Agus Ya, pada tanggal 14 Januari. 14 Januari, artinya 14 sekarang kan sudah hampir Februari ya. Iya, Februari sudah hampir 1 bulan gitu kan. Tapi kalau terlepas dari perbedaan jumlah itu, ini memperlihatkan animo masyarakat terhadap film. Iya. Baik film, terutama film horor atau film secara keseluruhan, itu animonya sudah baik ya. Betul. Untuk menonton, Animo dan juga apresiasi terutama apresiasi terhadap film horor. Film horor. Ya. Karena sekarang ini yang paling nomor utama, yang paling utama itu adalah film horor ini yang Ya. paling banyak. Betul. Baik yang 1 juta melalui Muri atau yang websitenya Website Film Indonesia itu 1.600.000 sekian. Iya. Dari situ kita bisa melihat bahwa pencapaian sangat fantastis gitu ya di masa pandemi ini, pada saat penonton dibolak-balik dengan PPKM 2, PPKM 3, PPKM 4 dan sebagainya, tapi sekarang kemarin di Jakarta sudah PPKM 3, menghasilkan 1 juta lebih. Baik Blavers, kalau Blavers yang belum nonton Makmum 2 sekarang sudah tidak ada di bioskop. Sudah tidak tuh. Paling di tayangan ini ya, OTT ya. OTT Ada juga. Biasanya kalau sudah turun di bioskop
biasanya di OTT ada. Di OTT ada ya. Atau kadang-kadang dibalik juga semacam kemarin kan layangan putus Kang Agus itu kan sangat booming juga kan di mulai di OTT. Di OTT. Dan mulai sekarang bukan di bioskop, di RCTI, di televisi. Mau gitu. ditayangkan di televisi. Dan sebelumnya kan ada yang Pak Parwes itu ada film Yois Band kalau tidak salah ya. Itu kan juga setelah OTT kan ditayangkan juga di televisi. Jadi ya memang bisa di bolak-balik begitu Kang Agus. Iya, betul. Nah, Mamum ini sudah tidak perlu ceritakan ya. Iya. Pokoknya ada orang yang sedang ibadah, sholat, begitu dia mengucapkan sesuatu, assalamualaikum, tiba-tiba ada yang mengikutin. Ada, iya betul. Kayak gitulah. Dan itu memang ini merupakan film pendek tadinya gitu ya. Iya. Film pendek baik Mamum 1 maupun Mamum 2 itu dari film pendek yang kemudian dikembangkan di bioskop ya. Di bioskop, dan film pendek itu memang meraih berbagai penghargaan internasional juga Kang Gus. Jadi barangkali juga faktor itulah penasarannya. Mereka penasaran, para penonton penasaran. Ya. Untuk menonton film panjang bagaimana. Betul. Kemudian film ini diputar di bioskop bagaimana. Secara ringkasnya sih memang secara ringkas ceritanya Mamum 2 tuh siapa yang jadi ibunya tuh Titi Kamal. Nah, Titi Kamal itu suaminya meninggal. Terus udah gitu dapat berita bibinya pun meninggal. Akhirnya dia pergi ke sebuah desa dengan anaknya. Ternyata anaknya hilang di sana. Dicari-cari. Nah, begitulah. Dan muncullah makmum itu ya. Muncullah makmum itu. Dan Titi Kamal itu berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Itulah seperti itu. Ya. Garis besarnya. Tinggal nontonlah nanti di OTT ya. Cari di OTT barangkali masih ada. Betul. Baik. Bluffers, sebelum kita tutup Pak Ngocit barangkali ada yang menyampaikan tentang saya baca ada lomba tentang PES tuh yang mengadakan PWI. Yang PWI Jawa Barat ya, berkaitan dengan Hari Pers Nasional. Sebetulnya Hari Pers Nasional itu sekarang lagi berlangsung Kang Agus di Sulawesi Selatan, Tenggara. Di Sulawesi sedang berlangsung acara puncaknya Hari Pers Nasionalnya gitu ya, secara nasionalnya. Dan di daerah-daerah itu memang berbeda-beda hari dan tanggal atau bulan gitu. Ini khusus untuk Jawa Barat itu akan diadakan di Kabupaten Bandung di Soreang. Di Soreang. Rencananya itu acara puncaknya itu pada pertengahan bulan Maret. Mungkin sekitar tanggal 17 yang saya dapat informasi tanggal 17, tapi kalau mundur pun itu seminggu setelahnya. Jadi tanggal 24 Maret di antara itulah. Belum ada kata sepakat. Sudah ada kata sepakat tapi belum ada keputusan yang lebih ini lagi. Nah, lombanya itu tentang apa Kang Agus? Nah, dia bicara tentang lomba ya. Sebetulnya ada berbagai lomba ini Kang Agus, berbagai lomba. 2 di antaranya. Yang satu adalah lomba menulis artikel yang diumumkan di surat kabar. Yang kedua berkaitan dengan sinema sebetulnya. Kenapa misalnya kita diumumkan di sini juga barangkali ada yang minat ingin mengikuti lomba tersebut. Lomba pembuatan video konten. Video konten ya. Itu hanya durasinya itu 1 menit Kang Agus. Temanya itu jauhi hoax. Jauhi gibah, tangkalah hoax. Jadi jauhi gibah, tangkalah hoax. Memang itu berkaitan dengan apa yang selama ini viral. Kan viral itu kadang-kadang juga itu merupakan hoax gitu. Dan itu memang tugas pers sebetulnya untuk meluruskan apakah berita itu benar atau bohong gitu. Nah, barangkali juga untuk pengumuman lebih lanjut kalau saya umumkan secara detailnya
barangkali akan memakan waktu. Ya. Tapi Nanti ya. bisa ini dibuka di di IG atau Instagram PWI Kang Agus, PWI Jawa Barat. PWI Jawa Barat ya. Nanti bisa ada di sana ketentuan-ketentuannya, bisa daftar. Sebetulnya daftar mulai dari sekarang. Oh, Bla Radio juga bisa jadi partner ini dong. Betul, bisa juga bisa ya. Nanti mungkin para pemenangnya juga bisa ditayangkan barangkali ya, bisa begitu. Boleh nanti. Ini Baik, Blavers. Ini hadiahnya berapa? Tidak akan disebutkan dulu. Pokoknya sangat menarik lah. Sangat menarik dan dewan juri juga itu orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya juga dari selain dari PWI juga dari Forum Film Bandung dan komunitas film Jawa Barat gitu. Oh iya baik. Baik, Blavers. Jangan lupa kalau mau ikutan buka IG-nya PWI Jawa Barat. Dan nanti juga akan kita sambungkan dengan IG-nya di mana? Di Bla Radio ya. Temanya membuat video konten 1 menit. 1 menit. Temanya tentang hoax ya, tentang hoax. Tangkal hoax. Ya. Ada tangkal hoax gitu? Tangkalah hoax. Oh, tangkal, kirain tangkal. Ada tangkal hoax. Baik, Blavers kita. Tapi yang lebih tepat Kang Agus ini soal tema ya. Ada di sini nih jauhi gibah, perangi hoax. Tadinya saya mengusulkan jauhi gibah, tangkalah hoax. Oh. Mungkin takut disangka seperti Kang Agus barusan tangkal gitu. Tangkal hoax, apa tangkal hoax? Makanya dirubah temanya menjadi jauhi gibah, perangi hoax gitu. Baik, Blavers. Sampai di sini kita ngobrol-ngobrol soal informasi tentang sinema dan tentang film-film yang terbaru ataupun yang sudah tidak baru. Sampai jumpa di Cinema on Bla episode ke-37. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau tidak ada sumur ya jangan ke ladang ya. Kita tetap di sini ya. Siap. Station on blah blah radio space. Listen and enjoy.